Pemirsa, CEO Ducati Claudio Domenicali di luar dugaan membuat pernyataan jujur soal Veda Ega Pratama. Claudio mengaku dibuat sangat takjub dengan aksi Veda yang raih posisi kelima di Moto3 GP Thailand. Di luar dugaan, Claudio berencana untuk menebus kontrak Veda Ega bersama Honda Tim Asia musim depan. Di sisi lain, pernyataan sombong, iri, dan angkuh manajer pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, yaitu TMJ Malaysia, yang menyatakan bahwa Veda Ega cuma pembalap kelas 3 yang dibesar-besarkan oleh media lokal. Di sisi lain, pernyataan TMJ Malaysia ini langsung dibalas keras oleh legenda MotoGP Valentino Rossi yang mengaku nggak terima Veda dibegitukan. Valentino Rossi bahkan sampai berani ungkap satu rahasia besar soal Veda Ega Pratama. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai. I'm going to recruit Veda Ega Pratama from Indonesia. Honestly, I was amazed by Veda Ega's performance. In the Moto3 class at the Thailand GP yesterday, Ducati is very ambitious about bringing Veda Ega in, and I'd even pair him with Marc Marquez. This will be a phenomenal duet, Veda Ega Pratama and Marc Marquez. Oto mendadak gemparkan Asia. Begini pernyataan jujur CEO Ducati, Claudio Domenicali, yang dikabarkan akan tebus kontrak Veda Ega Pratama dari Honda Tim Asia, sampai ungkap satu kejutan spesial yang bikin publik bahagia. Tapi anehnya, pernyataan sombong, nyinyir, dan iri dengki manajer pembalap asal Malaysia Hakim Danish, yaitu TMJ Malaysia, soal Veda Ega, sampai bikin Valentino Rossi gak terima begini. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, dalam sebuah wawancara eksklusif yang berlangsung di pusat pengembangan Ducati di Borgo Panigale, CEO Ducati Claudio Domenicali memberikan pernyataan yang membuat dunia balap motor tercengang. Menanggapi performa gemilang yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama pada debutnya di Moto3 Thailand 2026, Domenicali mengungkapkan bahwa Ducati telah mengidentifikasi potensi luar biasa dalam diri Veda dan berencana untuk membawanya ke ajang Moto2 musim depan. Veda Ega Pratama bukanlah nama asing bagi kami. Kami telah mengamati performa mengesankan yang dia tunjukkan, terutama di GP Thailand. Itu bukan hanya debut yang hebat, tapi juga penampilan yang menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Kami akan memanfaatkan kesempatan ini dan menebus kontraknya dengan Red Bull dan Honda Tim Asia, membawa Veda ke Moto2 bersama kami, ujar Domenicali dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini menjadi titik balik yang luar biasa bagi Veda Ega, yang hanya beberapa minggu lalu masih tampil sebagai pembalap debutan di Moto3. Namun dengan finish kelima yang luar biasa pada ajang Moto3 Thailand, dia seolah-olah membuktikan bahwa dirinya siap untuk melangkah lebih jauh dalam karir balap motor profesionalnya. Media Italia seperti Corse di Moto langsung memberikan sorotan besar terhadap performa Veda Ega, bahkan menyebutnya sebagai keajaiban Moto3 Thailand. Banyak pihak yang terkejut melihat bagaimana Veda, yang sebelumnya hanya dikenal di Asia Talent Cup dan Red Bull MotoGP Rookies Cup, mampu bersaing di level tertinggi dengan pembalap-pembalap berpengalaman. Ini adalah awal yang luar biasa bagi saya. Saya tahu masih banyak yang perlu saya pelajari, tetapi saya juga merasa sangat siap untuk tantangan berikutnya. Jika Ducati memberikan kesempatan kepada saya untuk melangkah ke Moto2, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan bahwa saya layak berada di sana, ungkap Veda dengan rendah hati namun penuh optimisme. Ducati, yang dikenal dengan komitmennya dalam mengembangkan talenta muda, kini menargetkan Veda Ega sebagai salah satu aset penting mereka di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati telah berhasil mendominasi MotoGP dengan pembalap-pembalap kelas dunia seperti Francesco Bagnaia yang saat ini memegang gelar juara dunia MotoGP. Namun bagi Domenicali dan tim Ducati, menambah potensi muda ke dalam tim mereka merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi mereka di masa depan. Veda Ega adalah talenta luar biasa yang menunjukkan kemampuan luar biasa di usia yang sangat muda. Dia memiliki banyak potensi untuk berkembang lebih jauh, dan kami ingin menjadi bagian dari perjalanan itu. Melihat bagaimana dia tampil di GP Thailand, kami yakin bahwa dia siap untuk tantangan besar di Moto2, dan kami ingin membantunya mencapai puncak kariernya, tambah Domenicali.
Ducati berencana untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam proses transfer ini, termasuk negosiasi dengan Red Bull yang saat ini memiliki kontrak dengan Veda. Menurut Domenicali, meskipun Veda saat ini membalap bersama Honda Tim Asia, Ducati akan berusaha keras untuk menariknya ke dalam proyek Moto2 mereka dan memberikan fasilitas serta dukungan terbaik bagi perkembangan karirnya. Ducati memiliki sejarah panjang dalam mendukung pengembangan talenta muda di dunia balap motor. Tim ini telah melahirkan banyak pembalap bertalenta yang kemudian berkembang menjadi juara dunia di berbagai kelas, seperti MotoGP, Moto2, dan Moto3. Domenicali sendiri menekankan bahwa Ducati tidak hanya ingin bersaing di level tertinggi, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi pembalap-pembalap muda bertalenta. Kami bukan hanya tim yang berfokus pada kemenangan saat ini, tapi kami juga berinvestasi pada masa depan. Kami ingin melihat pembalap-pembalap muda seperti Veda Ega berkembang menjadi juara, dan kami percaya bahwa dengan dukungan dan fasilitas yang tepat, mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka. Veda adalah bagian dari rencana masa depan kami, tutup Domenicali. Sementara itu, di sisi lain, pernyataan tajam dan penuh sindiran datang dari Tuan Muda Johor, TMJ, Sultan Ibrahim Ismail, yang kembali menarik perhatian dengan komentarnya tentang pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan media Malaysia, TMJ yang juga merupakan manajer dari pembalap Malaysia, Hakim Danish, menyebut bahwa media terlalu membesar-besarkan pencapaian Veda yang baru saja finish kelima di Moto3 Thailand 2026. TMJ yang dikenal dengan sikapnya yang tegas dan tidak pernah ragu untuk mengungkapkan pendapat, secara langsung membandingkan Veda dengan pembalapnya, Hakim Danish. Ia menyebut bahwa Veda Ega Pratama yang baru saja mencatatkan debut sensasionalnya di GP Thailand tidak lebih dari seorang pembalap yang kebetulan mendapatkan bantuan dari panitia MotoGP, bukan seorang bintang sejati. Jangan terlalu cepat terkesan dengan satu hasil saja. Media Indonesia dan beberapa media internasional terlalu membesar-besarkan pencapaian Veda Ega Pratama di Moto3. Semua orang tahu, dia bukanlah bintang sejati. Kemenangan atau hasil bagus di satu balapan bisa terjadi karena keberuntungan, apalagi kalau dia dibantu panitia MotoGP seperti yang terjadi kemarin, ujar TMJ dengan nada sinis. TMJ menambahkan bahwa meskipun Veda berhasil finish kelima di GP Thailand, hal itu tak mencerminkan kualitasnya sebagai pembalap profesional. Veda hanya berhasil finish tinggi karena ada banyak faktor lain yang membantunya, bukan karena kemampuan luar biasanya. Balapan itu sendiri sangat bergantung pada banyak hal. Hakim Danish, meskipun finish di posisi 18, adalah pembalap yang lebih konsisten dan memiliki potensi lebih besar. Sayangnya, dia kurang beruntung di GP Thailand, jelas TMJ. Dalam komentarnya yang cukup kontroversial, TMJ menilai bahwa media di Indonesia dan beberapa media internasional terlalu cepat memberikan gelar bintang baru MotoGP kepada Veda Ega Pratama hanya karena hasil satu balapan. TMJ bahkan menambahkan bahwa media terlalu cepat dalam mengangkat Veda yang ia anggap hanya sekedar pembalap debutan yang sedang mendapatkan banyak bantuan dari pihak penyelenggara. Veda memang memiliki hasil yang bagus di Thailand, tapi itu semua karena kebetulan. Media harus berhenti membesarkan namanya hanya berdasarkan satu kali balapan. Kalau kita bicara tentang kualitas sejati, kita harus berbicara tentang konsistensi dan performa jangka panjang. Hakim Danish, pembalap yang lebih berpengalaman dan berkelas, jelas jauh lebih baik daripada Veda, sindir TMJ lagi. Selain menyindir Veda, TMJ juga memberikan penilaian tentang performa pembalapnya, Hakim Danish, yang finish di posisi ke-18 pada GP Thailand 2026. Menurut TMJ, hasil tersebut bukanlah representasi dari kualitas sejati Hakim, melainkan semata karena faktor keberuntungan yang tidak berpihak pada pembalap asal Malaysia itu. Jika kita lihat secara keseluruhan, Hakim sebenarnya tampil lebih baik dari yang orang kira. Posisi 18 bukanlah refleksi sejati dari kemampuannya. Dia hanya kurang beruntung di balapan itu. Ada banyak faktor yang menghalangi dia meraih hasil lebih baik, tapi kami yakin dia memiliki potensi untuk bersaing di level tertinggi, ujar TMJ dengan penuh keyakinan. Menurut TMJ, meskipun finish di posisi yang tidak memuaskan, Hakim masih memiliki kesempatan besar untuk bersinar, apalagi dengan tim yang tepat dan pengalaman yang terus berkembang.
Saya yakin, dengan sedikit lebih banyak pengalaman dan keberuntungan, Hakim akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Feda hanya beruntung karena dibantu banyak pihak, sementara Hakim dengan segala kemampuannya berjuang lebih keras tanpa bantuan dari siapapun. Lanjut TMJ. Sementara itu di sisi lain, Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP asal Italia, tak bisa diam mendengar pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Tuan Muda Johor atau TMJ terhadap pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Dalam sebuah wawancara yang sengit, Rossi secara terbuka membela Veda, menyebut bahwa pernyataan TMJ yang meremehkan pencapaian pembalap muda asal Indonesia tersebut adalah suatu bentuk ketidakmenghargaan terhadap talenta sejati di dunia balap. Saya benar-benar tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh TMJ. Mengapa seorang pembalap muda yang baru saja tampil luar biasa di ajang Moto3 yang berhasil finish kelima di GP Thailand malah diremehkan? Itu adalah hasil yang fantastis untuk seorang debutan, dan itu menunjukkan bahwa Veda memiliki potensi besar, ujar Rossi dengan nada tegas. Valentino Rossi, yang telah memenangkan 7 gelar juara dunia MotoGP, sangat paham tentang apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pembalap profesional. Menurutnya, pernyataan TMJ yang meremehkan Veda Ega sebagai pembalap beruntung adalah penghinaan terhadap usaha dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh Veda di lintasan balap. Veda tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tidak ada pembalap yang bisa mencapai posisi kelima di ajang seperti Moto3 tanpa memiliki kemampuan luar biasa. Saya telah melihat banyak pembalap muda muncul selama bertahun-tahun, dan Veda adalah salah satu yang memiliki potensi besar. Ini bukan soal keberuntungan, tapi soal kerja keras, ketekunan dan bakat yang dia tunjukkan di setiap sesi balapan, tegas Rossi. Valentino Rossi juga mengungkapkan bahwa dalam dunia balap, tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma. Setiap pembalap harus berjuang dan membuktikan dirinya di atas lintasan, dan hasil yang diperoleh oleh Veda Ega bukanlah kebetulan. Saya sudah cukup lama di dunia ini untuk mengetahui bahwa di Moto3, semua pembalap yang ada di grid adalah talenta luar biasa. Semua orang bisa saja menjadi pemenang, dan Veda menunjukkan dia bisa bersaing di level tertinggi, bahkan di balapan pertamanya, tambah Rossi. Menurut Rossi, apa yang dilontarkan oleh TMJ juga mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap pembalap muda yang sedang berjuang membuktikan diri mereka. Rossi mengingatkan bahwa dalam sejarah MotoGP, banyak pembalap yang pada awal karir mereka tidak langsung mendapatkan perhatian besar, tetapi akhirnya berhasil meraih sukses besar. Ia mencontohkan beberapa nama besar seperti Marc Marquez, Jorge Lorenzo, dan tentu saja dirinya sendiri yang memulai karir dengan perlahan sebelum akhirnya menembus puncak. Di dunia balap, kita tidak boleh meremehkan siapapun, apalagi pembalap muda. Setiap orang memulai dari bawah dan mereka harus mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri mereka. Saya pribadi memulai dengan langkah kecil dan pelan-pelan membangun reputasi saya. Veda, seperti banyak pembalap muda lainnya, harus dihargai untuk apa yang dia capai, bukan disudutkan hanya karena satu hasil balapan, kata Rossi, yang tampaknya tidak terima dengan sikap merendahkan yang ditujukan pada Veda. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, David Da Silva, terus tampil tajam di Super League. Jika proses naturalisasinya rampung, bukan tak mungkin ia dipanggil John Herdman untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 dan berduet dengan Ole Romeni. FIFA Series 2026 akan menjadi debut Herdman bersama skuad Garuda. Ajang ini menjadi momen penting untuk menguji taktik dan meramu komposisi terbaik tim sebelum menghadapi agenda internasional yang lebih berat. Pada laga pembuka, Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team di Stadion Utama Gelora Bung Karno 27 Maret 2026. Jika menang, Indonesia akan melaju ke final pada 30 Maret dan berjumpa pemenang duel Bulgaria National Football Team kontra Solomon Islands National Football Team. Menjelang turnamen tersebut, sorotan tertuju pada calon tandem Romeni di lini depan. Nama David Da Silva mencuat setelah tampil impresif bersama Malut United. Ia sudah mengoleksi 13 gol dan menjadi top skor sementara Liga bersama Maxwell. Teranyar, 2 golnya memastikan kemenangan 2-1 atas Madura United sekaligus mengangkat Malut United ke peringkat keempat klasemen dengan 44 poin dari 24 laga.
Performa konsisten itu membuat David layak dipertimbangkan masuk timnas Indonesia. Namun, ia masih harus menuntaskan proses naturalisasi yang ditempuh lewat syarat tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Jika semuanya berjalan lancar, mantan bomber Persib Bandung itu berpeluang berseragam merah putih, entah di FIFA Series 2026 atau Piala AFF 2026 mendatang. Asian Football Confederation (AFC) resmi mengumumkan jadwal drawing AFC Asian Cup 2027 yang akan menentukan lawan timnas Indonesia. Undian fase grup itu dijadwalkan berlangsung pada 11 April 2026 di Istana Salwa, di Riyadh. Piala Asia 2027 sendiri akan digelar di 3 kota Arab Saudi, Riyadh, Jeddah, dan Al-Khobar. Partai final rencananya berlangsung di King Fahd Sports City yang berkapasitas sekitar 72.000 penonton. Selain itu, 7 stadion lain juga disiapkan sebagai venue pertandingan. Timnas Indonesia sudah memastikan tiket ke putaran final setelah melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F. Hingga kini, 20 negara telah mengamankan tempat di Piala Asia 2027 dengan 4 slot tersisa untuk diperebutkan. Turnamen nanti akan dibagi ke dalam 6 grup A, F. Dari Asia Tenggara, selain Indonesia, Singapore National Football Team juga sudah lolos. Sementara Filipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam masih berpeluang menyusul ke putaran final. Back Timnas Indonesia, Jai Itzes, mengenang momen krusial saat memutuskan hijrah ke US Sassuolo Calcio pada bursa transfer musim panas lalu. Keputusan itu diambil setelah melewati musim berat bersama Venezia FC yang harus berjuang keras di Serie A. Itzes menegaskan kepindahannya tak dilakukan secara gegabah. Ia lebih dulu berdiskusi dengan mantan rekan setimnya, Alfred Duncan, serta Fali Kande untuk memahami kultur dan arah proyek klub. Baginya, penting memastikan visi pribadi selaras dengan rencana jangka panjang Sassuolo yang dikenal konsisten mengembangkan pemain. Pilihan tersebut kini terasa tepat. Sassuolo tampil kompetitif di Serie A dan bersaing di papan tengah dengan koleksi 38 poin. Unggul di antara sesama tim promosi seperti Pisa SC dan US Cremonese. Itzes pun mendapatkan kesempatan berharga menghadapi para striker elit setiap pekan. Ia mengaku banyak belajar sejak musim debutnya, termasuk saat menjalani laga awal melawan ACF Fiorentina dan berduel dengan Moise Kean. Selain Kean, ia juga kerap berhadapan dengan nama besar seperti Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Menurut Itzes, ketatnya persaingan di Serie A membuat setiap pertandingan menjadi ajang pembelajaran. Tak ada laga mudah, karena seluruh tim dihuni pemain berkualitas dengan taktik matang. Pengalaman itulah yang membuatnya terus berkembang di level tertinggi sepak bola Italia. Kabar buruk menghantam timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026. 3 pilar utama era sebelumnya dipastikan absen karena harus menjalani operasi dalam waktu berdekatan. Situasi ini menjadi ujian awal bagi pelatih anyar John Herdman yang akan menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Ketiga pemain tersebut adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Marcelino Ferdinand, nama-nama yang menjadi andalan sejak era Shin Tae-yong. Dalam 5 tahun terakhir, Arhan mengoleksi 49 caps, Asnawi 46 penampilan, dan Marcelino 32 laga bersama timnas. Arhan, yang kini membela Bangkok United, baru saja menjalani operasi meniskus lutut kanan di Bangkok dan diperkirakan menepi beberapa bulan. Marcelino lebih dulu naik meja operasi pada Desember 2025 akibat cedera hamstring saat memperkuat AS Trencin. Sementara Asnawi, pemain Port FC, harus menjalani operasi ACL pada Januari 2026. Cedera serius yang membutuhkan pemulihan panjang.
Absennya 3 figur berpengalaman ini jelas mempengaruhi persiapan tim menuju FIFA Series 2026. Namun di sisi lain, kondisi tersebut membuka peluang bagi wajah baru untuk unjuk gigi. Hartman kini dituntut cepat beradaptasi, meracik ulang komposisi tim, dan mempercepat regenerasi skuad dalam debutnya yang langsung dihadapkan pada tantangan besar. Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, akhirnya mencatat clean sheet perdananya bersama AFC Ajax di Liga Belanda 2025-2026. Ia tampil solid saat menghadapi PEC Zwolle di Stadion Macpark 1 Maret 2026 dengan laga berakhir 0-0. Namun, performanya tetap menuai kritik. Paes sempat melakukan blunder pada menit ke-65 ketika sapuannya mengenai kaki Younes Namli dan mengarah ke Koen Costons. Beruntung, situasi itu tak berujung gol setelah ia sigap mengamankan bola. Legenda Ajax, Kenneth Perez, menilai Paes masih kerap membuat keputusan aneh saat mendistribusikan bola. Kritik serupa disampaikan pandit ESPN, Marciano Fink, yang menyebut Paes belum sepenuhnya nyaman dengan gaya bermain Ajax yang menuntut kiper aktif membangun serangan dari belakang. Terlepas dari sorotan tersebut, hasil imbang membuat Ajax tetap bertahan di posisi ketiga klasemen dengan 44 poin. Selanjutnya, tim asuhan Fred Grim dijadwalkan menghadapi FC Groningen pada 7 Maret 2026. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sanak pecinta MotoGP.